Kami persilakan Ustadz Husni Darajatun untuk mengisi kurang lebih selama 1 jam ke depan. Setelah itu kita akan ada diskusi kurang lebih 15-30 menit. Tafadhol Ustadz Husni, kami persilakan. Matur nuwun Mas Agung Saputra yang telah begitu dahsyat ini mengantarkan acara malam hari ini. Yang kami hormati calon Profesor Dr. Ponco Iswanto, yang kami hormati teman-teman sekalian dari Yayasan Jawa Tengah Maju, daerah Banyumas. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga saya tidak menerima daftar nama peserta yang hadir. Saya tidak menyebut satu persatu. Khawatir sampai malam malah nggak mulai acara, cuma nyebutin nama saja. Terima kasih, bahagia sekali malam hari ini, Masya Allah, jumpa dengan teman-teman sekalian. Saya sapa dengan sapaan para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Jelas. Alhamdulillah. Insyaallah terdengar, Tad. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih mulia kecuali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Seperti malam hari ini, majelis yang penuh kebaikan, diniati sebagai majelis ilmu, diniati sebagai majelis saling mengingatkan. Apalagi tema kita luar biasa. Bagaimana mengoptimalkan semangat nasionalisme. Tentunya kita sebagai muslim, saya ingin fokuskan bagaimana agar kita berkontribusi, yaitu memuliakan diri, memuliakan keluarga, hingga memuliakan negeri, insya Allah. Mari kita iringkan majelis yang baik ini dengan mengucapkan salam, salawat, keberkahan kepada teladan kita, manusia terbaik, contoh terbaik tentang bagaimana mencintai negeri, bagaimana menghidupkan negeri, memakmurkan negeri, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tercurah mudah-mudahan kepada keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuk beliau. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf menitipkan materi ke Pak Dr. Ponco untuk ditayangkan mengiringi penyampaian saya. Monggo nanti silahkan materi ini bisa disampaikan ke teman-teman, bisa dibagikan, bisa dikritisi, diedit dan seterusnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada negeri, tidak ada negara kecuali memenuhi syarat adanya satu masyarakat. Tidak ada masyarakat kecuali dibangun oleh keluarga, dan tidak ada keluarga kecuali terdiri atas pribadi-pribadi. Maka tema besar kita untuk mengoptimalkan semangat nasionalisme kita ingin tunjukkan kepada Allah, kepada seluruh anak bangsa, bahwa kita seorang muslim memang memiliki, kalau boleh dibilang, DNA, ya, kita memiliki DNA untuk menunjukkan nasionalisme kita. Teman-teman sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Allahu Akbar. Kita tidak ingin melupakan dan tidak akan melupakan seluruh kebaikan dan jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemuliaan negeri ini. Kalau dihitung sejak penjajahan, saya tidak suka menyebut penjajahan sebetulnya ya, yang lebih dahsyat agar kita senantiasa semangat. 350 tahun bangsa kita berjuang itu melawan kezaliman itu. Kalau disebut penjajahan nanti kesannya kita memang senantiasa direndahkan dan seterusnya. Kita adalah bangsa petarung,
kita adalah bangsa pejuang. Coba kita lihat gambar para pahlawan. Satu pun dari gambar yang tampak ini, mohon maaf, masih banyak ribuan jutaan yang tidak dikenal. Ini sebagian yang dikenal dan dikeluarkan surat keputusan dari Presiden bahwa beliau yang tampak di depan adalah para pahlawan nasional. Coba silahkan teman-teman lihat wajah-wajah para pahlawan. Nggak ada wajah yang tertunduk lesu. Tidak ada. Justru yang ada adalah senyum. Justru yang ada adalah semangat optimis, kekuatan. Yang ada adalah wajah-wajah penuh harapan. Wajah-wajah yang menggambarkan sosok pejuang, petarung. Inilah yang ingin kita wariskan nantinya kepada anak cucu kita, anak keturunan kita, bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bangsa petarung. Bahkan sampai hari ini. Ya, Masya Allah. Kalau bicara tenaga kerja, bangsa kita sudah kemana-mana. Ya, hampir di seluruh negara, di seluruh belahan dunia akan ditemukan bangsa Indonesia. Di Amerika, di Jepang, di Korea, di Thailand, di semuanya. Sayangnya, sebagian besar yang keluar itu, sebagian, tidak semua. Sebagian itu mereka berjuang, saudara kita itu berjuang, bukan lagi sebagai petarung untuk kelas yang tinggi, tetapi mereka bertarung hanya sekadar menjadi pegawai, buruh. Allahu Akbar. Nah, inilah yang mestinya menjadikan diri kita tergugah. Kalau para pahlawan mengajarkan tentang nasionalisme, tentang kejuangan, tentang keberanian, tentang pengorbanan, semestinya hari ini kita pun memiliki hal yang sama. Jika, catatannya ini, jika kita ingin kembali memuliakan negeri ini. Tadi Mas Agung mengantarkan acara ini dengan menyebut bahwa bulan ini, Allahu Akbar, Qadarullah, Allah hadirkan peringatan ke-76 kemerdekaan negeri tercinta ini bersamaan dengan bulan mulia Al-Muharram. Bukan ketidaksengajaan, bukan kebetulan. Nggak ada kebetulan di dunia. Yang tepat adalah qadarullah. Ini ketentuan Allah. Dan saya merasakan. Ya Allah, ini apa ya? Kalau bahasa saya ini, karena kita manusia, jangan-jangan kita yakin. Insya Allah, ini cara Allah untuk mengembalikan kemuliaan negeri kita ini. Teman-teman sekalian, tentang Al-Muharram saya kira kita tidak akan banyak karena teman-teman sudah memahami. Ini adalah bulan suci. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah itu ada kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Larangan melakukan kezaliman di bulan-bulan suci itu bermakna, kata beliau adalah, kalau disebut oleh Rasulullah, ulamanya umat ini. Beliau yang paling paham Al-Quran setelah Rasulullah dari umat ini. Beliau mengatakan, sebagaimana kezaliman dilarang, maka kebaikan dinilai berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Malam ini tanggal 14, berarti masih ada 15 hari ke depan. Allah berikan kesempatan kita untuk memenuhi nasihat Ibnu Abbas di nomor 2 ini. Kebaikan dilipat gandakan. Allahu Akbar. Izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk mengoptimalkan seluruh potensi kebaikan kita.
khususnya untuk menunjukkan kepada Allah dan kepada seluruh bangsa bahwa kita umat Islam adalah bangsa yang umat yang sangat cinta kepada negeri ini. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan Al-Muharram adalah Syahrullah, bulan Allah. Semua yang disematkan dengan nama Allah pasti istimewa, pasti mulia. Bulan Allah pasti istimewa. Hingga kemudian salah satunya Rasulullah SAW menyebutkan puasa yang paling utama setelah Ramadan. Masya Allah, Ramadan luar biasa. Ada puasa yang juga utama setelah Ramadan, yaitu puasa di bulan Al-Muharram. Tidak dibatasi tanggal 9 atau 10, tidak. Besok Senin, mudah-mudahan teman-teman berkesempatan berpuasa. Yang artinya, kembali ke nomor 2, menangguk kebaikan berlipat-lipat ganda insya Allah. Kalau satu hari berpuasa di jalan Allah, Allah bebaskan, Allah jauhkan dia 70 masa dari api neraka. Bagaimana kalau di bulan Al-Muharram? Allahu Akbar. Kita berharap Allah istiqomahkan kita, Allah kuatkan kita untuk senantiasa hadir dalam setiap momentum kebaikan. Yang keempat, ini bulan mulia karena di bulan inilah Allah menyelamatkan para nabi dan rasul. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Pak Dr. Ponco, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya yakin, hakul yakin, walaupun saya nggak ketemu dengan para pahlawan. Silakan slide berikutnya. Saya yakin, mengapa kemudian Bung Karno, Bung Hatta memilih proklamasi digaungkan di bulan mulia, bukan Al-Muharram, Ramadan, bulan yang paling mulia. Ini bukan ketidaksengajaan lagi-lagi. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan hal-hal yang sifatnya diduga-duga, bukan. Saya yakin. Kenapa? Bung Karno sebelum menerima ajakan para pemuda yang sempat menculik beliau ke Rengas Dengklok, beliau silaturahim ke Habib Kuitang. Kemudian beliau silaturahim di sana, memohon izin. Kemudian beliau ke para ulama. Dan akhirnya beliau memberanikan diri. Masya Allah. Ini qadarullah bahwa negeri kita tercinta memiliki syarat menuju negeri penuh kemuliaan, insya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba saksikan wajah-wajah para pahlawan yang berlatar Muhammadiyah. Saya dahulukan Muhammadiyah karena ini organisasi massa terbesar yang pertama yang hari ini eksis. Masya Allah, luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau mau dihitung asetnya hari ini, Masya Allah, pahala yang mengalir ke beliau, Allahu Akbar, lebih dari 300 triliun aset Muhammadiyah seluruh Indonesia. Bahkan terbaru 3 pekan yang lalu Muhammadiyah mendirikan universitas di Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Kalau begini, kemudian masih ada yang mengatakan umat Islam dibenturkan dengan nasionalisme. Wah, ini harus belajar sejarah lagi orang yang ngomong begini. Nggak bisa. Nggak bisa, tertolak. Demi sejarah tertolak. Nyai Siti Walidah. Ini adalah penggagas sekolah perempuan formal. Kalau dulu kita mengenal Ibu kita Kartini, diteruskan oleh beliau. Masya Allah. Ibu Fatmawati, siapa yang nggak kenal? Penggagas atau penjahit ya, bendera merah putih. Bung Karno tentu. Jenderal Sudirman, guru SD Muhammadiyah, Insinyur Juanda, dan seterusnya. Teman-teman sekalian,
Kalau kita melihat dari adik organisasi berikutnya, ini yang terbesar kedua, maksud saya yang terbesar lahir kedua, yaitu dari Nahdlatul Ulama. Masya Allah, Kiai Haji Habibur Syaikh Romo Hashim Asy'ari yang mengobarkan resolusi jihad 22 Oktober, kemudian jadi hari santri sekarang. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, la haula wala quwata illa billah. Ini salah satu tim yang kemudian melahirkan Pancasila. Zainul Arifin, Kiai Haji Zainul Mustafa, dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat yang sempat dalam kurang lebih 10 tahun terakhir ya, atau 5 tahun terakhir lah, adanya isu-isu tentang transnasional dan seterusnya kepada para habaib, ya, kepada para ulama. Ya Allah, sejarah menulis dengan tinta emas bahwa habaib adalah bagian utuh dari perjuangan kemerdekaan negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau disebutkan satu persatu nggak cukup satu malam ini. Ya Allah, kita ringkas dalam doa-doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami dan telah mendahului kami kembali kepadamu. Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Bung Karno datang ke beliau. Kemudian beliau meneguhkan Bung Karno untuk proklamasi 10 Ramadan. Al-Habib Hussein Mutahhar. Tentu teman-teman sangat hafal lagu Hari Merdeka. Lagu Syukur. Inilah beliau. Masya Allah. Masih dipertanyakan nasionalisme kita umat Islam? Sungguh aneh. Al-Habib Idrus Al-Jufri, beliau adalah pendiri Al-Khairat di Palu. Beliau yang memilih warna merah putih untuk negeri tercinta ini. Al-Habib Ahmad As-Seggaf, ini puisi-puisinya Masya Allah, ya, beliau suarakan di radio bahkan sampai ke mancanegara. Abdurrahman Baswedan, kakeknya Gubernur DKI sekarang, Anies Rashid Baswedan. La haula wala quwata illa billah. Habib Syarif Sultan Abdul Hamid menggagas lambang negara Garuda Pancasila. Allahu Akbar. Sampai di sini teman-teman, kita sepakat. Apa yang dikatakan Bung Karno dalam pidato yang sangat terkenal. Jas merah. Ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bung Karno mengatakan demikian karena sungguh bangsa yang besar adalah bangsa yang ngerti sejarah. Karena sejarah akan membuat kita belajar tentang masa depan. Coba kita lihat. Sebelum gambar-gambar para pahlawan tadi, sejarah negeri ini ditorehkan dengan tinta emas oleh para wali songo. Masya Allah. Wali songo ini yang kemudian menyuburkan tanah Nusantara dengan ragam kebaikan tanpa menghilangkan semangat atau ciri kebudayaan bangsa tercinta ini. Kita tahu bagaimana para wali songo, ya, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan seterusnya itu, yang kemudian memberikan perlawanan yang nyata kepada para imperialis. Ya, masih ingat mungkin teman-teman film Fathahillah? Nah, itu salah satu wujud perjuangan hingga kemudian Batavia
dibebaskan dari Portugis, penjajahan Portugis, dan jadilah Jayakarta, kemudian diubah menjadi Jakarta. Hingga saat ini. Fatham Mubina Jayakarta. Kemenangan yang nyata. Tadi sudah saya sebutkan organisasi pergerakan pertama. Sebelum Muhammadiyah, sebelum Budi Utomo bahkan. Sebelum Budi Utomo, telah lahir Syarikat Dagang Islam. Cikal bakal lahirnya Syarikat Islam. Tahun 1905. Kalau Budi Utomo tahun 1908. Dan Budi Utomo di dalam syarat-syarat organisasinya tertulis jelas. Penduduk Jawa, Budi Utomo. Mana ngerti orang Sulawesi dengan Utomo, dengan Budi, ya nggak ngerti. Maka dalam syarat bergabungnya itu harus berbangsa Jawa. Sementara Syarikat Islam tidak ada batasan. Masya Allah. Nasional. Dan itulah pergerakan pertama. Disusul lahirnya Muhammadiyah. Disusul lahirnya Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama menjadi bukti bagaimana para pendiri negeri ini sangat perhatian terhadap kebebasan, kemerdekaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial adalah bidang garap mereka. Memang tidak langsung menyentuh politik, tapi peran-peran mereka dalam mendukung politik pembebasan negeri ini sangat-sangat luar biasa. Dan puncaknya tentu proklamasi kemerdekaan. Satu hari berikutnya, para pendiri negeri ini dengan sadar, yakin, mereka menuliskan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Merdeka. Masya Allah. Dengan jelas. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menuliskan dengan jelas, atas berkat rahmat Allah. Bukan hadiah penjajah, bukan tidak sengaja, bukan kecelakaan, tapi atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur para pahlawan, para pendiri bangsa ini. Allahu Akbar. Inilah yang kemudian saya mencoba mendefinisikan kemuliaan ini semakin nyata bagi bangsa ini, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dengan jelas Allah berjanji, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dan ini dibuka oleh para pendiri negeri kita ini atas berkat rahmat Allah, itu sangat jelas bahwa cita-cita negeri ini dibangun di atas iman dan takwa, di atas rasa atau kekuatan religius, agama. Pasti, kata Allah, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melandaskan semua kehidupan mereka, aktivitasnya dalam landasan iman, takwa, keberagamaan, pasti Allah melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, dari bumi. Allah keluarkan
Tapi sayang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Betapa banyak kedustaan yang dilakukan oleh manusia, hingga kemudian Allah timpakan kehancuran. Lagi-lagi peringatan Allah wajib kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl. Mohon maaf saya tidak tuliskan suratnya, agak terlewat tadi. An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha. Allah datangkan rizki dari segenap tempat, dari segala penjuru. Ya'tiha rizquha min kulli, mohon maaf saya buka. Ya'tiha rizquha, Allah datangkan rizki kepada mereka dari segala penjuru. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون بما كانوا يصنعون. Allahu Akbar. Allah membuat perumpamaan negeri yang dulunya aminatan, aman, mutmainnatan, tentram, fiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rizki itu bercurah-curah dari seluruh arah. Masya Allah. Tapi sayang, fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri itu mendustakan Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi? Maka fa'adzaqahallahu libas. Allah lekatkan, ya. Salah satu ciri libas pakaian adalah melekat, ya. Pakaian itu melekat. Kalau pakaian nggak melekat bukan pakaian namanya, ya. Nggak enak kan? Pakai baju terlalu longgar juga nggak enak, terlalu sempit juga nggak enak. Melekat. Na'udzubillah. Karena kekufuran yang dilakukan oleh anak bangsa itu, Allah berikan pakaian kelaparan dan ketakutan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, saya berharap ya Allah, mudah-mudahan ini bukan bangsa kita. Walaupun beberapa indikasi menunjukkan itu. Betapa hari ini kita menyaksikan sebagian anak bangsa begitu kesulitan. Kalau ada pembagian bantuan sosial, berebut, ya, kerumunan di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Sementara ketakutan melanda hampir sebagian besar negeri ini, anak negeri ini. Ketakutan adanya musibah, ketakutan rasa tidak aman, kekhawatiran, saling curiga. Ya Allah, hampir-hampir indikasi itu tampak. Walaupun tadi saya mengatakan, saya berharap bukan negeri kita, mudah-mudahan. Oleh karenanya, dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mudah-mudahan semakin menunjukkan betapa Rasulullah SAW melakukan antisipasi sejak awal tentang bahaya 8 penyakit yang sangat kronis. Apabila melanda sebuah bangsa, ini sangat luar biasa merusak. Tentu teman-teman hafal doa pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8 penyakit ini yang kita mohon kepada Allah sejak bangun awal kita,
dan nanti saat kita menutup malam hari kita. Ya Allah, aku berlindung dari gundah gulana, kekhawatiran, gelisah, tidak tenang, sedih. Orang kalau gelisah, kalau sedihnya nggak mungkin bisa berkarya, apalagi berprestasi. Nggak tenang hidupnya, sedih, dirundung malam. Mohon maaf yang aslinya malam terbawa-bawa ini. Teman-teman sekalian, merasa lemah, punya potensi, tapi down, merasa lemah. Kenapa? Melihat orang-orang yang begitu besar, kemudian dirinya, mendudukkan dirinya itu seolah-olah masih sebagai bangsa terjajah saja. Merasa lemah. Mohon maaf. Kita harus hati-hati. Bukan kita merasa bisa, bukan. Tapi Allah berikan potensi itu pada kita. Kalau kita tidak bergerak, besar kemungkinan kita sudah merasa kalah duluan. Inilah merasa lemah. Maaf, malas. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf. Ini pelajaran untuk Yayasan Jawa Tengah Maju dan untuk kita semuanya. Bismillah, kita harus punya antisipasi dari awal, ya. Kalau kita bisa disiplin sejak awal, mudah-mudahan Allah kembalikan kejayaan kemuliaan negeri ini, insya Allah. Pengecut, na'udzubillah min dzalik. Tidak berani, pengecut, kikir, tidak peduli, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan negeri kita, mudah-mudahan. Kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, Badan Dunia Internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kepedulian tertinggi. Masya Allah. Ya, Muhammadiyah kemarin itu sampai hampir 1 triliun. Nahdlatul Ulama demikian, lembaga-lembaga sosial yang juga demikian. Saya kira Yayasan Jawa Tengah Maju juga punya peran yang sama. Insya Allah. Walaupun belum sebesar Muhammadiyah mungkin. Kikir, na'udzubillah, tidak peduli. Gara-gara apa? Utang menumpuk luar biasa. Gak ada ceritanya orang yang tangannya begini karena utang, terus bisa tegak, gak mungkin. Pasti nunduk, sedih, gelisah, merasa lemah, akhirnya malas, pengecut, kikir, tidak peduli, gara-gara utang. Innalillahi. Ini ada berapa layar ini? 26 orang ya. Ada di HP saya ada 6 layar. Ngacung yang masih punya utang. Gak usah ngacung lah. Saya sudah tahu dari wajahnya ya. Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Nabi ajarkan untuk dijauhkan dari utang. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Cengkeraman bangsa asing. La haula wala quwwata illa billah. Sebagai jawabannya, kalau Allah bebaskan kita dari 8 penyakit itu, inilah syarat kemuliaan semakin tampak insya Allah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar Allah berikan 3 kekuatan. Dan saya yakin, benar-benar saya yakin, ini yang dipahami oleh para pahlawan. Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Mas, Mbak, teman-teman, Ibu Bapak, selalulah bersemangat ketika itu bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, bersemangatlah. Duduk yang tegak, wajah ceria, antusias, kalau bermanfaat. Makna terbaliknya apa? Kalau tidak manfaat, tinggalkan. Lepas saja. Nggak ada manfaatnya. Masya Allah. Ini para pahlawan telah menunjukkan kepada kita. Saya yakin. Nggak mungkin lahir negeri kita ini kecuali atas pertolongan Allah dan keinginan luhur para pahlawan. Yang kedua, Nabi bersabda, wasta'in billah. Teruslah nyambung dengan Allah. Masya Allah. Saya hakul yakin.
Kalimatnya jelas, atas berkat rahmat Allah. Pasti mereka menentukan proklamasi 10 Ramadan Jumat lagi. Ini nggak main-main. Mereka berharap Allah memberkahi negeri kita ini. Masya Allah. Yang ketiga, Nabi bersabda, wala ta'jaz. Jangan pernah merasa lemah. Sebaliknya apa? Negeri kita adalah bangsa pertarung, bangsa petarung, bangsa pejuang, bangsa pahlawan. Itu singkatannya BP semua itu ya. Karena kan yang menyelenggarakan BP ini. Optimis dengan potensi diri. Begitu Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Maka kita dapati ketika kemudian proklamasi negeri ini digaungkan. Saya mohon maaf, itu di pojok kanan masih tertulis Kepala Haji Umroh ini, saya mohon maaf. Maka ketika proklamasi ini digaungkan, kemudian pendiri negeri ini merumuskan 5 sila. Ini bukan sekadar sila. Kalau meminjam bahasa Iwan Fals, ini bukan sekadar rumus kode buntut, apalagi naudzubillah. Ya, masih ingat kan lagu Iwan Fals ya? Ini adalah visi kepemimpinan. Ini adalah visi kebangsaan. Luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah visi religius. Ya. Teman-teman, saya nggak menuliskan di lanjutan slide ini. Saya kutipkan saja. Ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Adian Husaini. Beliau mengatakan begini, ketika konstituante tahun 1957 bersidang, itu ada seorang tokoh PKI. PKI kan waktu itu berjaya, pemilu tahun 55, PKI itu peringkat 3 teman-teman. Peringkat 1 PNI, 2 Masyumi, 3 PKI, 4 NU, bayangkan. Ini luar biasa. Nah, di sidang konstituante itu, seorang tokoh PKI, namanya Nyoto, teman-teman tentu tahu ya, Nyoto Boyolali atau Nyoto Cilacap ini, ya, Nyoto Banyumas ini. Nyoto itu mengatakan begini, Pancasila itu bersegi banyak, berpihak kemana-mana. Oleh karenanya, kami mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan kemerdekaan beragama. La haula wala quwata illa billah. Ini para pendiri negeri tercinta langsung bereaksi. Ya. Mr. Kasman Sumadi Bejo, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan seterusnya. Ya. Dari NU, Abdul Wahid Hashim, dan seterusnya itu mengungkapkan, wah ini ide nggak benar ini. Ini mau menghilangkan visi religius, wah sangat bahaya. Dan akhirnya kita tahu sendiri, yang berhadapan face to face dengan PKI, dengan Partai Komunis Indonesia, adalah para ulama. Korban terbanyak yang dibantai oleh mereka adalah para ulama, para santri. Gontor menjadi saksi. Alhamdulillah, sampai hari ini Pancasila masih tetap dituliskan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 2020, 2021, ide itu hampir muncul kembali. Kemudian Pancasila akan diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bapak-bapak kita di parlemen masih banyak yang tersadarkan. Ini bagian dari kejuangan kita juga, ya. Ormas Islam, ormas keagamaan yang lain, untuk bahu-membahu mempertahankan visi religius ini. Oh, kita berdarah-darah ini, para pahlawan berdarah-darah dengan harta dan nyawa mereka. Mudah-mudahan Allah menerima kejuangan mereka.
untuk mempertahankan visi religius ini. Nggak mungkin kita akan lepaskan. Yang kedua, visi kemanusiaan. Teman-teman sekalian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya, adil dan beradab. Kalau merujuk kepada kamus, adil itu lawan dari zalim. Ya, berarti pendiri negeri kita ini bervisi jauh ke depan bagaimana negeri kita ini benar-benar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk apa? Memajukan kesejahteraan umum. Allahu Akbar. Yang ketiga, visi persaudaraan. Kita boleh jadi dan sangat mungkin berbeda agama. Tentu bukan di Yayasan Jawa Tengah Maju ya. Teman-teman kita di luar, ada yang beragama Kristen, Katolik, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Kemarin sempat ada ide Pak Menteri Agama memunculkan agama baru, tapi itu mudah-mudahan baru wacana ya. Tapi kita diikat oleh semangat persatuan Indonesia. Dan umat Islam tidak perlu diajari lagi tentang persatuan itu. Justru, kata Profesor Hamka, saya kutip lagi-lagi dari tulisan Pak Dr. Adian Husaini, beliau mengatakan, Pancasila itu bisa tumbuh berkembang karena negara ini mayoritas Muslim. Begitu. Pancasila memang bukan Islam, tetapi nilai-nilai Pancasila sudah selaras dengan Islam. Negeri ini memang bukan negeri yang berdasarkan Al-Quran secara utuh, tetapi nilai-nilai dalam Pancasila telah dibenarkan oleh nilai-nilai Islam. Dan salah satunya persaudaraan, visi persaudaraan, visi kerakyatan, hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan. Ya Allah, ini luar biasa. Visi para pendiri negeri kita jauh ke depan tentang kerakyatan. Inilah kemudian pilihan para pendiri negeri kita ini dengan negara demokrasi, dengan satu bentuk kesetaraan. Setara, bukan sama. Kesetaraan. Sinergi. Itulah kerakyatan. Dan akhirnya visi dari para pendiri negeri ini adalah visi keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang bagi saya menjadi semakin kuat bahwa syarat kemuliaan sebuah negeri ada semua dalam bangsa tercinta ini, insya Allah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke yang di awal, judul yang saya tawarkan, muliakan diri, muliakan keluarga, muliakan negeri. Apa artinya? Tidak mungkin visi itu terwujud kalau setiap diri kita, termasuk yang hadir malam hari ini, mewujudkan visi itu dalam diri kita. Kemudian dalam keluarga kita, hingga terbentuklah masyarakat dan negeri kita benar-benar terjaga dalam visi besar itu. Teman-teman sekalian, inilah doa-doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup, anak keturunan. Ya, mulai dari diri dulu, orang tua, ayah ibu, baru kemudian anak keturunan. Apa? Agar Allah jadikan pemimpin para muttaqin. Masya Allah.
pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau yang kita minta adalah menjadi pemimpin para muttaqin, artinya apa? Kualitas iman dan takwa di atas semuanya. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, sambut tamu mulia dengan kue talam, bertambah cantik dengan daun suji. Momentum tumbuhnya semangat umat Islam dalam mewujudkan kemuliaan NKRI. Alangkah indah Nusantara tercinta, bagaikan mutiara untuk perhiasan. Negeri tercinta ini akan mulia jika umat Islam menjunjung persatuan. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah. Ditutup dengan pantun yang sangat indah sekali oleh Ustaz Rusni. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah materi dari Ustaz Rusni telah selesai disampaikan oleh beliau. Qadarullah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rusni, banyak sekali ilmu yang bisa kita sampaikan, mulai dari kemuliaan dari bulan Muharram, kemudian bahwa bulan ini adalah bulan yang dimana kezaliman itu dilarang, kebaikan itu dinaikkan berlipat ganda, dan banyak sekali yang disebutkan oleh beliau 5 visi yang termaktub dalam Pancasila, visi religius, visi kemanusiaan, persaudaraan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi itulah yang disampaikan oleh Ustaz Rusni Darajatun. Semoga menambah ilmu bagi kita semua, dan saya persilakan kepada peserta atau audien yang ingin berdiskusi atau ada pertanyaan kepada Ustaz Rusni, kami persilakan untuk berbicara atau menulis pertanyaan di kolom chat, atau silakan berbicara langsung terkait dengan materi atau di luar itu, kami persilakan. Monggo Ustaz dan Ustazah, kami persilakan. Ada Ustaz? Ustaz Suparmin mungkin? Salam. Ini ada pahlawan ini, Pak Samratulangi ini. Ah, itu. Masya Allah, itu pahlawan asli. Mungkin Ustaz, sedikit minta pendapat barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan syukur jazakallahu khair atas bergabungnya di majelis kami, Ustaz. Masya Allah, ini yang beberapa kesekian kali ini Ustaz Husni diminta untuk Banyumas. Syukur jazakallahu khair. Ini mungkin tadi kita dari paparan Ustaz tadi kan betapa umat Islam Indonesia itu terlibat dari awal lah ya, dari bagaimana kakeknya Gubernur Jakarta dan yang lain-lain ya, sampai kakeknya Dr. Salim, nah, itu kan semua pahlawan itu. Tapi kok seolah-olah sekarang gitu, kok umat Islam menjadi apa ya, kok seolah-olah malah ngerecokin gitu, seolah-olah gitu. Banyak umat Islam sepertinya nggak mendukung, apa ya, kurang dikesankan, menurut saya sih dikesankan, sebenarnya sih dikesankan kok umat Islam sepertinya kurang bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Mungkin seperti itu. Mungkin ini analisis Ustadz di mana ya, kita juga kadang bingung, kita rasanya sudah ikut apa ya semuanya gitu, kok bisa malah terbalik seolah begitu. Mungkin ada pendapat Ustadz ya. Ini yang, mungkin apa ya? Pak Parmin, kegelisahan saya yang Pak Parmin maksud itu sikap sebagian Muslim terhadap negeri ini, atau pandangan saudara-saudari kita terhadap Muslim tentang negeri ini?
Betul, mohon yang maaf. kedua. Yang kedua, Oh, Ustaz. yang kedua. Yang kedua. Oh, iya, Iya, iya. iya. Berarti Itu sikap perasaan saya sih. sikap saudara kita Nah, kepada umat Islam hari ini betul, betul, yang betul. sebagian menganggap atau mendiskreditkan ya bahwa umat Iya, Islam betul. ditanda tanyai nasionalismenya begitu ya. Betul, iya, selalu Masya begitu. Allah. Ya. Iya, iya. Mungkin mungkin memang ada kesalahan dari kita, bisa jadi, atau mungkin atau kekurangan, bukan kesalahan, kekurangan dari kita, atau mungkin analisis kita seperti apa ini, situasi seperti ini. Masya Allah. Iya. Oke. Mas Agung, monggo. Langsung aja Ustaz. Langsung. Oke. Mungkin nanti sekalian tanya. Oke. Karena ada moderator, saya mohon izin ke moderator. Pak Parmin dan teman-teman sekalian, wallahu alam. Saya merasakan apa yang dirasakan Pak Parmin, demikian yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sinyal-sinyal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari itu dipergilirkan antara umat manusia satu ke umat manusia yang lainnya. Hari-hari kemenangan, hari-hari kejayaan itu dipergilirkan. Kalau para ulama menyebut sunnah at-tadawul. Ada aturan Allah tentang tadawul, tentang pergantian. Kalau boleh kita menyusuri sejarah, maka kita sangat gamblang ditampakkan Allah bahwa umat Islam itu sedang berputar dengan aturan Allah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, diutus, kemudian berturut-turut Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, diteruskan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Masya Allah, belum ada satu peradaban yang mampu mengungguli lamanya berjaya dalam peradaban itu. Lebih dari 8 abad, umat Islam diberi amanah Allah untuk menguasai dan mengatur peradaban dunia ini, menjadi soko guru bangsa, menjadi pengarah bangsa ini. Maaf, pengarah peradaban ini, pengarah dunia ini. Nah, setelah itu kemudian berangsur-angsur, ternyata memang putaran roda itu kembali kepada titik di bawah kita, dan imbasnya sampai hari ini runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, ya, dinasti Utsmani, Ottoman kalau orang-orang Eropa mengatakan, disusul dengan bercerai-berainya negara-negara yang mayoritas dihuni oleh Muslim, berdirilah Emirat, Saudi, dan seterusnya lah, negara di Timur Tengah, dan sampai kemudian berimbas kepada negeri kita ini, yaitu apa? Imperialisme. Ya. Bahkan ketika kemudian kita memproklamasikan diri tahun 1945, permasalahan tadawul, pergiliran kejayaan itu belum selesai. Ternyata umat Islam di negeri kita ini, kata para tokoh itu, sering diulang-ulang, hampir-hampir seperti pendorong mobil mogok. Mesin mobilnya sudah berfungsi, kalau yang dorong kan nggak langsung naik, ya, ditinggalin sama sopir. Ya Allah, itu. Jadi saya merasakan inilah sunnah at-tadawul. Pak Parmin dan teman-teman sekalian, artinya apa? Tidak ada masalah. Karena sunnah ini sunnah Allah,
disebutkan oleh Al-Quran. Jadi fokus kita bukan pada kelemahan-kelemahan itu. Biarlah anggapan orang gitu. Iya. Ya Allah, ada pelajaran yang sangat baik ketika ada lomba panjat tebing pesertanya para katak. Ini nggak ada kaitan dengan kodok ya, katak ini. Ya. Lomba panjat tebing itu ternyata dimenangkan oleh katak kecil yang setelah menang baru ketahuan ternyata, maaf, dia tuli. Karena kata-kata yang lain mendengar teriakan sorak-sorai para penonton di bawah yang selalu mengatakan nggak mungkin mas, nggak mungkin, tinggi, nggak mungkin, dan seterusnya. Sementara katak itu nggak mendengarkan itu karena tuli, dia naik saja udah dan dia menang. Iya, fokuslah pada kekuatan potensi yang Allah berikan kepada kita. Tuduhan-tuduhan itu kita simpan jadi bahan evaluasi. Bismillah, saatnya nanti Allah akan berikan kembali sunnah tadawul, kemenangan kepada kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Husni. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Warsono. Kami persilakan Pak Warsono, monggo untuk mengajukan pertanyaan. Pak Warsono. Mic-nya Oh, Pak. ini Mic-nya ada di chat ya, ada di pertanyaan Pak Warsono di chat. Oh. Jika dulu para pahlawan menjaga negara dengan perang, kalau sekarang bagaimana ini Ustaz? Ada pertanyaan dari Pak Warsono. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Warsono yang saya cintai karena Allah, teman-teman sekalian. Ya, bahwa hari ini kita dihadapkan dengan satu bentuk pertarungan yang tidak persis sama seperti dulu. Ya, alhamdulillah, wajib kita syukuri. Kita memilih menjadi orang yang bersyukur. Negeri kita aman, tentram, damai, dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya, yang masih bergejolak, Suriah, Afghanistan, Palestina, dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka bukan senjata yang kemudian kita angkat hari ini, tetapi sebagaimana yang tadi di awal selalu saya ulang-ulang, perbaikan atau muliakan diri kita, muliakan keluarga kita, insya Allah muliakan masyarakat kita, hingga akhirnya nanti Allah muliakan negeri ini kembali, insya Allah. Dalam segala aspek. Inilah perlunya satu organisasi yang mengelola siapa berpotensi di mana, siapa berpotensi apa. Disitulah kemudian kita bahu-membahu membuat pembagian peran, pembagian tugas yang baik. Apalagi kita teman-teman yang profesional yang kemudian memiliki kesempatan untuk lebih banyak berkiprah dalam banyak sektor, ya. Kalau teman-teman yang hanya berfokus pada politik misalkan, hanya terkungkung di situ saja, ya. Memang ada sisi lain dalam politik, tetapi tetap tidak mudah karena terikat dengan aturan-aturan. Sementara kita pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan yang lain-lainnya. Nah, peran-peran itulah yang mudah-mudahan kita bisa ambil. Kata kuncinya, muliakan diri kita. Semua potensi yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita sematkan dengan kata mulia. Jadi kalau boleh ejawantahkan, guru mulia,
dalam pendidikan, dalam seni, seniman mulia, dalam budaya, budayawan mulia, dalam ekonomi, ekonom mulia, dan seterusnya. Bismillah, mudah-mudahan peran-peran itu menjadi bukti di depan Allah bahwa kita bagian dari para pejuang. Bahasa Al-Qur'annya mujahid, orang-orang yang berjuang menegakkan kemuliaan negeri ini yang diawali dari diri, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Insya Allah. Ini kita diskusi ya, Mas Agung. Artinya kalau teman-teman punya pendapat atau pendapatan yang lain, ya silahkan. Iya, Ustaz. Kalau Masya beda Allah. pendapat saja boleh, beda pendapatan juga boleh kan? Siap, Ustaz. Iya, ya. Siap, Ustaz. Masya Allah, ini tadi jawaban yang sangat, apapun peran kita dimanapun kita menjadikan negeri ini mulia. Dan ini ada pertanyaan lain, Ustaz. Oh, Dari Pak Tommy Barkah, pertanyaannya nih, bagaimana supaya anak muda sekarang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan dan mengingat perjuangan pahlawan yang sangat luhur, religius, dan selalu bertakwa? Ini Ustaz, pertanyaan dari Pak Tommy Barkah ini. ini bagus sekali nih, Masya Allah. Mas Tommy masih hadir di sini? Masih Ustaz kayaknya. Masih ya? Oke. Iya. Baik. Masih, Tad. Oh, Masih. iya, oke. Iya, siap. Mas Tommy Barkah dan teman-teman sekalian, ini tantangan dari Mas Tommy ini, bahwa hari ini kita menghadapi satu generasi Z ini, generasi yang luar biasa, ya, secara apa istilahnya, secara informasi sangat-sangat terbuka, sangat-sangat luas, unlimited, tanpa batas, dari manapun dia dapatkan. Ini tantangan luar biasa. Sementara, maaf ini, ada miss keteladanan. Ada satu peran keteladanan yang hampir-hampir hilang. Na'udzubillah. Saya kembali ke Pak Parmin, mudah-mudahan kita tidak fokus pada miss keteladanan ini, tapi bagaimana kita hadir sebagai teladan itu. Bismillah, Mas Tommy dan teman-teman sekalian, kalau kita memulai dari diri kita dan keluarga kita, ya, anak-anak muda adalah keluarga kita. Anak-anak muda, generasi Z itu keluarga kita, anak-anak kita. Ada yang sudah punya cucu, ya cucu kita. Ya. Apa artinya? Kembali lagi kita mulai memuliakan diri, memuliakan anak-anak kita. Jadi teladan kebanggaan mereka. Jadi superhero for our family. Bagaimana anak-anak kita kemudian respect kepada ayahnya, kepada kita. Wah, ayah saya memang superhero, ayah saya memang pahlawan, ayah saya kebanggaan. Itu bukan kebanggaan yang semu, kebanggaan dalam kata kunci kemuliaan. Yang kemudian kita akan mengalirkan cahaya kemuliaan itu kepada tetangga kita, kepada anak-anak muda di sekitar kita. Ya Allah, kalau bukan kita yang peduli dengan anak-anak muda itu, pasti, maaf, ada orang lain yang punya identitas dan punya gagasan, maaf, menghancurkan negeri ini, yang akan mengambilnya. Ya, narkotika, kejahatan, media pornografi, dan seterusnya itu senantiasa mengintai mereka. Pasar terbesar dari kejahatan adalah anak-anak muda itu. Maka hari ini mudah-mudahan kita menjadi terbuka. Ya Allah, katakan kepada Allah, ya Allah, kami ingin berjuang, ingin menjadi bagian dari perjuangan yang menyelamatkan anak-anak muda itu.
Yayasan Jawa Tengah Maju harus tampil, harus ada bagian yang tampil mengelola mereka, peduli dengan mereka, merangkul mereka dengan bahasa mereka. Saya jawab normatif karena mungkin saya yakin tidak akan selesai malam hari ini. Maka ini menjadi kajian berikutnya. Ya, monggo silahkan teman-teman yang punya akses, punya potensi, atau yang belum ada, buat akses ke sana tentang anak-anak muda. Ya, ada organisasi pemuda, ada KNPI, ada Pemuda Pancasila, ada Ikatan Pemuda Muhammadiyah, ada IPNU, ada Pemuda Al-Irsyad, dan seterusnya. Saya kira kita bisa berdayakan. Kita tidak boleh sendiri, harus sinergi dengan yang lain. Ya, terima kasih Ustadz Husni. Dari yang lain mungkin ada tambahan pertanyaan, atau silakan Bapak Ibu, atau yang mau menambahkan materi Ustadz Husni, atau yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Yang mau koreksi juga boleh, yang mau koreksi juga. Ustadz, mungkin saya ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan kita yang berkeluarga ini, Ustadz. Berkaitan dengan mendidik anak-anak kita di generasi yang sekarang ini, generasi yang digital, apa-apa serba digital, dan semuanya ini kalau kita selaku orang tua tidak mampu memahami itu, kadang-kadang anak kita bisa bablasan seperti itu. Saya masih bertanya-tanya, kalau apakah dengan memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren atau ke sekolah-sekolah yang berasrama seperti itu, apakah kita merasa menyerahkan tanggung jawab itu ke mereka, sementara kita di rumah itu tidak tanggung jawabnya menjadi hilang atau menjadi kurang seperti itu. Karena kita menghadapi era-era yang seperti ini, kalau kita tidak memasukkan ke asrama, mungkin agak lebih susah lagi mendidik, di mana kita tidak terlalu dekat dengan mereka seperti itu. Iya. Mas Agung, putranya di pondok semua atau gimana? Belum, Ustaz. Ini mau, Ustaz. Oke. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi Mas Agung. Dan teman-teman sekalian, tidak ada pertentangan sebetulnya antara sekolah di pondok, sekolah di umum yang pulang sekolah kembali ke rumah. Ya. Saya di madrasah yang boarding, yang menginap, dan seterusnya. Tidak ada pertentangan. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Dan ini yang tadi di akhir sesi, yang mohon maaf saya tidak menuliskan itu di slide, tapi saya ucapkan. Ini ada rekaman, mudah-mudahan kalau teman-teman ingin mengulang juga nanti terulang di surat Al-Furqan ayat 74 yang saya kutip tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Perhatikan baik-baik kata kuncinya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kata kuncinya, bahwa pendidikan itu hanya milik Allah, Rabbi kita yang paling utama. Kemudian Allah amanahkan kepada kita karena kita memilih menjadi ayah, kita memilih menjadi bapak dari anak-anak kita. Betapapun boarding, pesantren itu, maaf, tanda kutip, menjamin 24 jam, tetap saja kita harus belajar dari Nabiullah Ibrahim. Beliau di Palestina, sementara Ibunda Hajar dan Ismail di Makkah. Ini bukan seperti Banyumas Tegal ini jaraknya ya. Ini pesantrennya pesantren antar negara ini. Tapi nyatanya saat Nabi Ibrahim datang, kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka. Masya Allah, fanzur madza tara. Masya Allah, ini dialog yang luar biasa.
Nabi Ibrahim berkata, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Seusia belum dewasa, sudah dialog tentang curah pendapat. Inilah ayah, inilah bapak, inilah pemimpin keluarga. Jadi kalaupun kita menyerahkan kepada pondok pesantren, kepada boarding, peran ayah tidak bisa dihilangkan. Karena kita pendidik yang mendapat amanah dari pendidik utama Allah Subhanahu wa taala, murabbi hakiki, murabbi yang paling hakiki ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bebankan, Allah amanatkan kepada kita. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, beban itu tidak kita lepaskan, hanya kita sinergi, ya. Kita sinergi dengan guru-guru kita, dengan madrasah, dengan sekolah, dengan pesantren, dengan lingkungan, kita sinergi. Ini mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Bismillah, bismillah, harus kita ambil peran itu. Caranya, kita harus punya visi yang jelas. Kita harus punya misi yang jelas, yang dituangkan nanti dalam program-program kita, insya Allah. Saya sedang ikut sekolah adab untuk orang tua, ya, sekolah yang digagas oleh Dr. Wido Supraha, dan ini luar biasa. Saya kira Yayasan Jawa Tengah Maju juga bisa untuk mulai kembali mengingatkan para orang tua yang sudah mulai banyak punya cucu juga ini, tentang bagaimana mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di keluarga kita, baru kemudian ke masyarakat, dan akhirnya negeri ini. Mas Agung, tidak bisa dipertentangkan, kewajiban itu tidak hilang. Kewajiban itu menjadi sinergi. Jadi peran-perannya berbagi sebagian kepada sekolah, Pak Kiai, kepada musrif, pengasuh, kepada pesantren, dan seterusnya. Bagi yang tidak mondok, berarti hanya sebagian kepada guru-guru, kepada sekolah, madrasah, dan nanti yang terbesar adalah kembali kepada kita. Ya. Jazakallah Ustaz Husni atas jawabannya. Alhamdulillah, dan memberi pencerahan bagi saya khususnya untuk maju terus begitu. Kemudian yang lain, ada pertanyaan lain yang lain mungkin Bapak Ibu, atau kita cukupkan? Mungkin Ustadz Husni Darajatun bisa memberikan kata penutup atau nasihat terakhir untuk kita semua di sini, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata terakhir di sesi ini ya, di majelis ini. Ya. Dan besok saya masih bisa berkata-kata lagi untuk kebaikan, insya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah, dan ini pilihan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksa manusia untuk bersyukur atau untuk kufur. Allah tidak memaksa. Allah hanya memberikan dua jalan itu, imma syakira wa imma kafura. Silahkan, wahai manusia, ini jalan syukur, ini jalan kufur. Maka sebagai muslim tidak ada yang kita rasakan mewajibkan diri kita, tidak ada, kecuali dengan kalimat, marilah kita memilih jalan kesyukuran. Kita memilih jalan kesyukuran sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia. Kita memilih jalan kesyukuran atas karunia kemerdekaan ini. Kita memilih jalan kesyukuran atas karunia Allah tentang negeri ini yang luar biasa. Kita memilih jalan untuk memakmurkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai apapun kita, dimanapun kita, insya Allah. Ya, jazakallah pada Ustadz Husni yang telah memberikan kata penutup
ada kajian kita malam ini. Jadi pilihan ada di kita masing-masing, jalan bersyukur atau berkufur seperti itu. Dan insya Allah acara kajian kita malam hari ini sudah kita selesaikan. Kami kembalikan lagi ke MC untuk menutup, dan mungkin terakhir nanti statusnya kami mintakan untuk membacakan doa bagi kita semua, Ustaz. Masya Allah. Sekarang Pak Aris, untuk kami kembalikan ke MC Pak Aris. Ya, terima kasih kepada Ustadz Husni dan Mas Agung yang telah memaparkan materi yang kaitannya dengan tema mengoptimalkan semangat nasionalisme. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin. Amin. Dan menginjak acara selanjutnya, yaitu acara ke-6 di meniko doa bersama, ya, yang akan dipimpin oleh Ustadz Husni. Mohon berkenan untuk memimpin doa, dan monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Allah di bulan mulia ini, di saat-saat yang mulia ini, mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah kebaikan, Allah terima, dan mudah-mudahan cita-cita kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur Allah berikan, Allah karuniakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Duhai Allah, pencipta, pemberi rizki, pemelihara, pengatur kehidupan kami. Lakal hamdu ya Allah. Bagimu segala puji ya Allah. Ilaikal mustaka. Kepadamu kami berkeluh kesah ya Allah. Kepadamu kami mengadukan semua permasalahan kami ya Allah. Antal musta'an. Engkaulah satu-satunya penolong kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Engkau ya Allah, sebaik-baik pelindung kami ya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong kami ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah, kami mohon limpahkan salam, salawat, keberkahan kepada junjungan kami, teladan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya ya Allah. Izinkan kami mohon kepadamu ya Allah, masukkan kami semua ke dalam barisan panjang penuh berkah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Duhai Allah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, para pahlawan, syuhada negeri ini ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, seperti mereka begitu sayang mendidik kami sejak kecil dengan penuh cinta ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah. Terimalah semua kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Karena Engkau ya Allah, duhai yang maha mendengar, maha tahu tentang kekurangan-kekurangan diri kami dalam beramal kebaikan ini Allah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jangan timpakan azab siksa kepada kami karena kelalaian dan dosa kami Allah. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan beban yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami yang kami tidak sanggup ya Allah. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan amanah yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah.
fansurna ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Wa'fu anna ya Allah, maafkan kami ya Allah. Warhamna ya Allah, sayangi kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami ya Allah. Tolonglah kami dari makar orang-orang yang berbuat jahat kepada negeri tercinta ini ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala min hadha baladina khassah, min hadha baladina Indonesia khassah, wa min buldanil muslimina ammah. Ya Allah, angkatlah wabah, musibah, bencana dari negeri kami tercinta ini khususnya ya Allah, dan dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin, bahkan seluruh dunia ini ya Allah. Kembalikan kami kepada keadaan yang lebih baik dari hari-hari yang terjadi kemarin ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Sayangi mereka ya Allah. Guru-guru kami, para ulama, para habaib, orang-orang yang berjuang di jalan kebaikan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, satukan hati kami, satukan hati bangsa ini ya Allah. Berikan kekuatan agar kami mewujudkan visi religius, visi kemanusiaan, visi persaudaraan, visi kerakyatan, visi keadilan bagi kami ya Allah, bagi anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik. Lahirkan dari rahim pasangan kami anak-anak yang kelak menjadi pemimpin terbesar negeri kami, teladan bagi manusia yang dipimpinnya pada zaman mereka ya Allah, sebagaimana Engkau hadirkan sahabat Umar bin Abdul Khattab ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah sebagai saudagar terkaya, pengusaha besar, jujur lagi amanah, sebagaimana yang Engkau hadirkan kepada diri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai ulama besar, teladan umat, pengarah umat pada kebaikan, sebagaimana Engkau hadirkan Imam Syafi'i rahimahullah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini, yaitu acara webinar Yayasan Jawa Tengah Maju daerah Kabupaten Banyumas dengan bersama Ustadz Husni. Dan akhirnya marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Jazakallah Ustaz Husni.